Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Anan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini sebelum kita melaksanakan kelas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa dipimpin doa. Silakan. Baik, semua bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mulai mempresentasi terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak mempresentasi, ketika nama anak-anak dipanggil, anak-anak bisa menjawab dengan nama hewan sesuai abjad huruf pertama nama kalian ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama Aini Wijayanti, Elisa, Tasya, Livia Sidi, Rizal Musafi, Rusa. Oke, terima kasih. Ini ada semua ya berarti ya. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Bisa bernyanyi bersama lewat lagu Halo Halo Bandung. Ada yang mau menjadi dirijennya? Bisa. Silakan Mas Rizal bersama Mbak Pipin bernyanyi bersama. Baik, semuanya berdiri. Mari berebut kembali dua. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Terima kasih. Bisa duduk dan Mas Rizal kembali. Anak-anak ada yang pernah melihat kejadian tersebut? Oh, kalian tidak apa? Pernah. Baik. Nah, selanjutnya kalau kalian pernah melihat kejadian tersebut, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, Bapak itu mempunyai 4 pertanyaan. Nanti bisa menjawab ya. Yang pertama yaitu pernahkah kalian lihat suatu kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar? Saya, Pak. Silahkan, Mbak Puspita. Saya pernah melihat beberapa peristiwa di sekitar seperti kecelakaan kecil di jalan, kegiatan kerja bakti, atau acara perayaan di masyarakat hingga pohon tumbang di dekat rumah. Baik, betul sekali. Selanjutnya yang kedua, di mana kalian biasanya mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, Silakan Mas Kafid. biasanya di televisi atau media sosial. Ya, betul sekali. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kalian mengetahui bahwa informasi yang kalian peroleh itu benar. Saya, Pak. Silakan, Pak Pusdatul. Saya memastikan kebenaran informasi dengan membandingkan dari beberapa sumber, melihat apakah berasal dari media yang terpercaya, serta mengecek fakta yang disampaikan. Ya, betul sekali. Yang terakhir yaitu pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi yang sulit untuk dipahami? Ada yang menjawab? Silakan, Mbak Merani. Pernah, biasanya itu informasinya menggunakan bahasa yang terlalu rumit,
istilahnya asing atau penjelasan yang kurang jelas dan bertele-tele sehingga sulit untuk dipahami, Pak. Ya, betul sekali. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis apa itu teks berita. Nah, tujuan pembelajaran dari menganalisis teks berita itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama itu peserta didik mampu mempelajari teks berita mengikuti. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dari unsur 5W plus 1H. Yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur teks berita. Yang keempat menemukan informasi penting dalam teks berita, dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis secara lisan maupun tulisan. Nah, setelah ini Bapak berikan contoh dari pembacaan berita. lanjut terjadi akibat yang hujan deras dan hujan deras dan cukup berkuasa. Nah, baru saja kalian telah menyaksikan video dari contoh pembacaan teks berita. Jadi teks berita itu tidak semena-mena hanya ada ketika pembawa acara televisi itu menyiarkan, tetapi ada proses di baliknya, yaitu ada proses pembuatan dari teks berita itu sendiri. Jadi tidak hanya langsung pembawa acara bisa menyiarkan berita, tetapi ada pembuatan teks berita di baliknya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh teks berita. Adakah yang mau membacakannya? Nah, silakan Mbak Alika. BMKG ingatkan waspada potensi tsunami akibat erupsi gunung Ruang Sitaro. Badan Meteorologi Lanjutkan. Geofisika BMKG mengingatkan potensi terjadinya tsunami akibat erupsi gunung Ruang di Kabupaten Siau, dan Biaro atau Sitaro ke Kota Manado, Sulawesi Utara tersebut. Warga diminta berhati-hati utamanya yang bermukim di pesisir pantai. Kita patut mewaspadai erupsi gunung Ruang ini karena memiliki catatan sejarah tsunami akibat erupsinya. Nah, baik, betul sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks berita ya, anak-anak. Jadi pasti ada pembuat teks berita di balik adanya berita yang kita saksikan di media sosial, di televisi maupun di radio, seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu teks berita? Nah, teks berita itu adalah teks yang berisikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang disampaikan secara faktual, aktual, dan objektif kepada masyarakat melalui berbagai media seperti koran, televisi, radio, dan juga yang ada di handphone kalian, mungkin seperti di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, ciri utamanya adalah menyajikan fakta penting secara jelas, singkat, dan juga menarik agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa unsur-unsur dari teks berita itu sendiri, yaitu ada what atau apa. Nah, apa itu menjadikan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua yaitu who, siapa. Nah, siapa ini siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang ada di dalam berita. Kemudian ada when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian ada why, yaitu mengapa, alasan atau penyebab apa terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada why atau mengapa, alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Nah, bagaimana proses atau kronologi peristiwa terjadi. Nah, unsur-unsur ini digunakan agar informasi dalam berita menjadi lengkap, jelas, dan juga mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada struktur teks berita. Nah, struktur teks berita itu umumnya memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah kepala berita atau lead. Bagian pembuka yang berisi inti atau pokok informasi penting
dari suatu peristiwa. Nah, biasanya itu sudah mencakup unsur utama seperti pemberita agar dapat menarik perhatian dari pembaca ataupun pendengarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada isi berita atau body. Nah, bagian ini menjelaskan peristiwa secara lebih rinci seperti kronologi kejadian, latar belakang, serta informasi pendukung lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada penutup atau tail. Nah, bagian akhir ini yang berisikan informasi tambahan, kesimpulan atau hal yang kurang penting, tetapi tetap melengkapi dari keseluruhan berita. Selanjutnya, adakah pertanyaan? Saya Pak, Silakan Mbak Sirayu. isi bertanya Pak, untuk membuat teks berita, apa saja sih peristiwa yang bisa dijadikan teks berita? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Adakah dari anak-anak yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan Mbak Risma untuk menjawab pertanyaan. Ada peristiwa aktual, peristiwa sosial, peristiwa politik, peristiwa olahraga, dan lain sebagainya. Betul sekali, beri tepuk tangan yang mulia buat Mbak Risma. Nah, betul sekali. Jadi peristiwa yang bisa dijadikan berita itu adalah peristiwa aktual. Nah, peristiwa aktual itu adalah peristiwa yang terjadi belum lama, seperti itu. Misalnya seperti kecelakaan lalu lintas, kemudian bencana alam yang baru saja terjadi, seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ada peristiwa sosial, maaf. Nah, peristiwa sosial itu biasanya seperti kita ada seseorang, misalnya artis ataupun pejabat politik itu memberikan bantuan sosial. Nah, itu bisa menjadikan berita sosial. Kemudian ada juga berita gotong royong yang menarik, unik, dan sekiranya pantas untuk dibahas di berita seperti televisi maupun radio. Nah, yang ketiga yaitu ada peristiwa politik. Nah, biasanya ketika sedang ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, ataupun kampanye-kampanye dari para pejabat negara itu bisa dijadikan juga sebagai teks berita. Seperti itu. Yang terakhir yaitu ada peristiwa olahraga. Nah, biasanya peristiwa olahraga itu terjadi ketika malamnya itu atau kemarin baru ada pertandingan olahraga seperti sepak bola, kemudian bulu tangkis, dan lain sebagainya, yang mana pertandingannya itu sangat fresh dan bisa dibahas menjadi sebuah teks berita. Seperti itu. Bisa dipahami Mbak Sirayu? Bisa Pak. Nah, setelah menjawab pertanyaan, Bapak akan bagian LKPD, tetapi sebelum LKPD Bapak bagi, mungkin sepertinya anak-anak semua mengantuk ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Adakah yang punya pendapat kita mau ice breaking apa hari ini? Saya Pak, Wah, silahkan Mbak Uta, ice breaking apa? kepala pundak lutut kaki. Wah, ice breaking yang menarik. Kiranya ada yang dalam memimpin ice breaking tersebut siapa? Bisa. Baik, Mas Rizal ini Sangat aktif. sangat aktif sekali. Silakan Mas Rizal. Baik, semuanya bisa berdiri. Ayo Pak Malika berdiri. Bisa diikuti Mas Rizal. Bisa sembari nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Nanti kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bisa Pak? Ya, silakan kembali dan kembali anak-anak. Gimana? Sudah masih mengantuk atau tidak? Masih. Ya sudah, nanti kalian bikin sendiri ya. Bapak akan membagikan lembar LKPD. Jadi Bapak akan membuat 4 kelompok, yaitu langsung saja Bapak pilih sendiri.
Nah, Bapak berikan waktu 3 jam untuk mengerjakan. Apakah cukup? Tapi waktunya yang tidak cukup di 30 menit saja. Iya. Ya, gitu. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Jadi keterbatasan waktu karena Bapak setelah ini ada acara halal bihalal, jadi tidak bisa menemani kalian sampai selesai. Jadi satu kelompok saja yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Amalia Firdasyana dan rekan-rekan saya. Saya Lani. Saya Dirga. Saya Sumita. Baik, untuk nomor 1 yaitu apa peristiwa utama yang dibahas dalam teks berita tersebut? Jawabannya yaitu peristiwa utama adalah perintah Prabowo Subianto agar program MRG disempurnakan dan berjalan optimal sebelum akhir tahun 2026. Nomor 2, siapa tokoh yang terlibat pada peristiwa tersebut? Tokohnya yaitu Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Kifli Hasan. Pertanyaan ketiga, kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi? Jadi peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 April 2026 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta Pusat. Nomor 4, mengapa program tersebut perlu disempurnakan? Program MBG perlu disempurnakan agar berjalan lebih baik dan tertib sesuai aturan. Kemudian nomor 5, bagaimana upaya pemerintah dalam menyempurnakan program tersebut? Nah, upaya pemerintah yaitu menertibkan peraturan Presiden Perpres tentang tata kelola MBG. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalian yang sudah berani maju. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, anak-anak adakah yang mau membacakan kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Rita. Jadi kesimpulannya, teks berita merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi dalam teks berita harus bersifat faktual, aktual, dan disampaikan secara objektif agar dapat dipercaya oleh pembaca. Baik, terima kasih. Nah, jadi bagaimana anak-anak paham atau tidak oleh pembelajaran hari ini? Oke, kalian sangat cerdas semuanya ya. Nah, setelah ini Bapak kirimkan kode batang yang nanti bisa di scan ya, dipindai oleh anak-anak semuanya. Anak-anak pada bawa HP semua kan? Handphone, gadget bawa ya. Ini bisa dipindai, nanti jawabannya bisa dikirimkan melalui Google Classroom seperti itu. Silakan dipindai anak-anak. Ya. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin Bapak akhiri terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya masih ada 30 menit lagi, tapi sudah mau ada acara Bapak. Jadi 30 menit waktu tersisanya bisa buat ice breaking seperti itu. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ice breaking yang mana sebenarnya kali ya. Memecahkan es di kutub utara. Masih ada dua, ya silakan.